Kita doakan mereka senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat terus membersamai kita di Masjid Al-Ikhlas ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari yang sejuk ini bertepatan dengan hari keempat kita puasa ya Pak ya. Hari keempat kita puasa, dan semoga segala amal ibadah yang sudah kita lakukan selama 3 hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Maka di dalam doa tarawih itu ada potongan doa wa tammim taksirona, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami dalam ibadah. Kalau sudah bermohon kepada Allah harus husnuzon bahwa Allah akan mengijabahnya. Maka biarkan kekurangan-kekurangan itu dengan tetap terus kita ikhtiarkan melakukan yang terbaik di dalam ibadah Ramadan ini. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah tentang puasa yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ada sedikit kalimat yang menggelitik, yaitu kata siam. Siam ini kalau boleh dikatakan masih kulit, tetapi ujungnya kita dituntut la'allakum tattaqun. La'alla itu di dalam gramatika Arab artinya itu kan semoga Allah jadikan kita bertakwa. Tapi semoganya itu yang sulit sekali terwujud Pak. Itulah Allah. Jadi sekalipun dia berpuasa dengan siam itu untuk menjadi tatakun itu luar biasa yang harus dia lakukan. Sebab siam itu banyak ulama mengatakan sekedar kita tarkul akli wasyurbi wal jima'i. Kalau kita sudah dari subuh sampai maghrib itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak berhubungan suami istri, itu siam namanya. Jadi ketika siam itu maka pertanyaannya sah apa tidak puasa kita itu? Sepanjang 3 itu dilakukan maka sah puasa kita. Tapi kita belum bertanya tentang pahala, belum. Nanti kalau mau bertanya tentang pahala pakai rambu-rambu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bahasanya bukan siam tapi saum. Khamsatun tahbutus saum. Sebab kalau siam tadi kebanyakan ulama menganggap masih kulit, urusannya sah dengan tidak sah. Tapi kalau sudah saum ini itu sudah kaudah, tanjakan-tanjakan yang mesti kita tanjakin supaya nanti sampai kepada la'allakum tattaqun. Yang pertama yang dapat menghancurkan puasa kita itu adalah al-kazibu, dusta. Dusta baik serius ataupun main-main, selama kita lagi proses berpuasa, kalau itu kita lakukan, itu memberikan kontribusi besar hancurnya pahala puasa kita. Nah, ibu-ibu pesen nama bapaknya, ntar kalau anak saya nyariin, bilangin saya lagi belanja, padahal tidur, hancur pahala puasanya Pak.
Bapak-bapak ngomong sama bininya, ntar kalau anak saya nanya bilang aja saya ke depan, padahal ke belakang, hancur pahala puasanya. Ini kebohongan yang biasa, karena sudah dianggap biasa, akhirnya seolah-olah tidak punya hukum dosa. Sama kayak perempuan buka aurat jilbab, karena udah sangat biasa jilbab di tempat kita itu dibuka, dan hampir mayoritas orang mungkin banyak buka jilbab, lalu sampai kita bikin sebuah hukum bahwa membuka jilbab itu tidak berdosa. Wah, itu berapa itu? Padahal dari buka jilbab itu kalau yang lihat 100 laki-laki, maka 100 laki-laki itu berdosa gara-gara dia buka jilbab, maka dia jadi sumber dosa. Makanya Nabi mah santun betul ajarannya. Kalau mau keluar rumah, kata Nabi, lihat wajahmu. Yang pertama, wajhun tolkun, wajah yang berseri-seri. Kalau kira-kira ngaca wajah udah berseri-seri, baru keluar. Ntar orang lihat kita, wajah kita berseri-seri, nggak berpikiran macam-macam. Tapi kalau wajah cemberut, terus keluar, ketemu temennya, akhirnya temen yang niat wajah dia itu suuzon, cemberut aja itu, jangan-jangan habis datengin debt collector. Wajah sumber dosa. Makanya Nabi mah pilihannya dua, wajhun tolkun atau tabassum, dan dua-duanya diganjar sedekah. Orang keluar dengan wajah berseri-seri sedekah, orang keluar dengan wajah tersenyum juga sedekah. Maka agar supaya puasa kita ini punya nilai pahala yang lebih, hindarkan dusta. Paling tidak saat kita berpuasa dari subuh sampai maghrib. Kalau begitu habis maghrib boleh Ustaz? Boleh. Enggak dosa? Dosa. Enak aja ngoroh kagak dosa. Dosa tetap. Cuman insya Allah udah tidak berpengaruh kepada proses puasa. Sebab ada orang Pak yang hidupnya itu kalau kagak bohong seharian ada yang kurang hidupnya. Tuh sampai kayak gitu tuh karakter tuh. Maka dibersihin sama puasa ini. Makanya di dalam sirrus saum itu, rahasia puasa itu sebetulnya, kata guru saya Dr. Rahimuddin itu dalam kitab Ta'ammulat fi Syar'iyatis Saum war Rumziyah, beliau mengatakan bahwa kita ini sedang dididik di dalam satu barak oleh Allah. Barak itu bernama bulan Ramadan. Dididik apa? Dididik untuk bisa mengatasi segala godaan gangguan. Ini yang puasanya benar tapi. Nah, gangguan-gangguan yang sekarang ini kita atasi itu, yang paling berasa itu adalah gangguan kita menahan haus dan lapar. Dari situ jalan setan terputus. Sebab kalau kita lagi haus sama lapar itu tempat aliran darah menyempit. Dan akses yang Allah berikan untuk setan masuk ke dalam tubuh kita itu lewat aliran darah. Dulu pernah setan itu mengajukan proposal ke Allah untuk mengganggu manusia masuk ke dalam kalbunya. Tapi proposal itu ditolak sama Allah, nggak bisa. Malaikat saja aku nggak kasih, kata Allah. Ya, kalau urusan kalbu itu udah urusan aku dengan hambaku. Saya kasih tahu nanti Pak kalau waktu saya sudah kelewat. Saya kadang kalau udah ngomong ada susah ngeremnya. Nah, yang kedua, kata Nabi, supaya puasa kamu itu punya kualitas dan bisa diharapkan pahalanya, jauhi al-ghibah, ngomongin orang. Dusta sama ngomongin orang itu akan jadi dosa kalau ada lawan bicaranya.
Kalau enggak ada lawan bicaranya nggak dosa, nggak apa-apa. Di rumah sendirian kunci pintu ngomongin orang di situ nggak apa-apa. Cuman kan digeblek-geblekin setan, tolol amat lo kata setan. Sebetulnya setan kecewa karena kita cerdas, nggak nyari lawan bicara. Sebab dusta dan ngomongin orang itu akan terkena hukum dosa kalau sudah ada lawan bicara. Tapi sekarang canggih, lawan bicara bukan hanya berhadapan doang. Nih lewat ini pun jadi lawan bicara dia. Cuma nulis doang di sini, dikomentarin macam-macam. Makanya ini bisa jadi pahala, bisa jadi dosa luar biasa dia ini. Tergantung siapa yang megang. Ya sama kayak tongkat Nabi Musa dulu bisa belah lautan. Itu bukan karena tongkatnya. Tongkatnya sekarang masih ada di Turki. Bukan karena tongkatnya, karena yang megang itu Nabi Musa. Coba dah pinjam ke Turki sono. Bapak yang megang gitu terus gini-giniin, jangankan di laut, di kali aja kagak kebelah tuh kali. Yang megang bukan Nabi Musa. Maka ini pun siapa yang megang? Kalau yang megang orang-orang soleh, orang-orang soleha, mungkin isinya adalah Al-Quran, isinya tafsir, isinya pelajaran-pelajaran. Ini dua yang pelakunya sama. Dusta sama ghibah itu pelakunya adalah mulut. Dan mulut itu mengikuti atas perintah hawa nafsu. Makanya dulu sebelum manusia dicipta, itu yang pertama kali Allah cipta adalah akal. Dipanggil akal oleh Allah. Ini ada dalam kitab Tambihul Ghafirin, ada dalam kitab Durratun Nasihin. Ya akal, akbil. Kata Allah, wahai akal, akbil, menghadaplah kepadaku. Fa'akbala. Akal itu pun menghadap. Lalu kata Allah, adbir, selesai sudah, pergi. Fa'adbaro, akal itu pun pergi. Sebelum pergi ditanya, ya akal, man ana wa man anta. Akal, saya itu siapa kata Allah, dan engkau itu siapa? Kata akal, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Cakep jawaban akal. Maka dia kalau nggak terkontaminasi ini pikirannya baik-baik, Pak. Tapi ntar terkontaminasi oleh hawa nafsu. Setelah akal selesai, dicipta oleh Allah hawa nafsu. Dipanggil sama Allah, ya nafas, wahai hawa nafsu, akbil, kemari menghadap kepadaku. Diem aja hawa nafsu. Lalu kata Allah, adbir, sekarang pergi. Enggak, diem juga. Lalu ditanya sama Allah, ya nafas, man ana wa man anta. Wahai nafsu, man ana, siapa aku kata Allah. Wa man anta, dan siapa engkau? Kata nafsu, jawabannya kurang ajar. Ana, anta, anta. Saya ya saya, lu ya lu. Bahasa kasarnya begitu. Allah yang mencipta hawa nafsu diperlakukan seperti itu sama hawa nafsu. Emang dari awal penciptaan hawa nafsu itu liar. Ini kita Pak, kalau setan udah kagak ada kali. Kita bacain Quran juga setan mau pergi. Cuman hawa nafsu nggak bisa. Lalu dipenjara oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun hawa nafsu itu. Begitu selesai 100 tahun dikeluarin lagi. Ditanya lagi, ya nafas, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Jawabannya masih sama. Ana, anta, anta. Saya ya saya, lu ya lu. Akhirnya dikerangkeng Pak. Nafsu itu dikerangkeng 100 tahun, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, baru berasa tuh nafsu. Begitu selesai dikerangkeng itu, dikeluarin lagi, ditanya man ana wa man anta, baru nafsu taat. Anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dan sekarang yang lagi dididik sama Allah di madrasah Ramadan ini adalah cara menaklukkan hawa nafsu kita itu.
Sebab nanti banyak orang, kata Nabi, banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Ya begitu modelnya. Puasanya cuma nahan makan sama minum, bohong jalan, gibah jalan, matanya kesono kemari gilalatan jalan, apa aja dilihat sama matanya. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau membagi puasa itu 3 tingkatan. Saumul awam, yang pertama puasa orang awam. Ya tadi tuh, yang cuma nahan makan, nahan minum, nahan hubungan badan, itu saumul awam. Puasanya orang awam. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, saumul khawas, puasanya orang khusus. Nah, ini yang sudah mengikut sertakan organ tubuhnya untuk puasa. Matanya ikut puasa, mulutnya ikut puasa, telinganya ikut puasa, semuanya diajak puasa. Kita lagi berusaha pada makom yang kedua ini, ya, supaya puasa kita itu tidak termasuk golongan yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Tapi ada juga orang yang puasanya kagak haus kagak lapar. Kalau saya tanya jujur Pak Bu, selama 3 hari puasa ini ngerasain haus sama lapar apa kagak? Kagak. Wah, rada repot kalau kagak mah. Besok malaikat itu ngajuin kita ke hadapan Allah, ya Rob, ini hambamu. Dulu di dunia dia bermaksiat, sekarang saatnya sesuai dengan janjimu, kama wa'adta an tu'adziba wa an tuhriqa. Ini orang ini sesuai dengan janjimu karena dia maksiat, ya Allah berikan dia azab, bakar dia di neraka. Tetapi orang itu punya perjalanan, dia puasa Ramadan terus ngerasain haus sama lapar. Lalu kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, orang ini dulu udah aku siksa di dunia dengan cara memberikan haus dan lapar ketika mereka puasa di bulan Ramadan. Jadi yang ngerasa kagak lapar, cari cara biar lapar. Biasanya yang kagak lapar kebanyakan tidur puasanya. Habis ngaji begini nih, cakep habis ngaji nih. Ntar habis ngaji kan tidur Pak. Ya. Tidur bangun-bangun johor. Baca Quran bentar, wirid, sholat, tidur lagi banyak dia. Nah, orang begitu biasanya nggak ketemu lapar sama haus itu. Cuman kalau dia tidur itu dengan pertimbangan daripada saya melek ntar kesono kemari, mata saya bisa berdosa, ngobrol dengan kawan-kawan bisa saja ghibah, bisa saja dusta, mendingan saya tidur. Maka dihargain tidur begitu sama Nabi. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ini kalau nggak ada alasan apa-apa tidur, itu pertanyaan tuh, ibadah apa bukan? Jadi lihat asbabnya itu, kenapa dia tidur. Makanya mulai sekarang dan seterusnya selama bulan Ramadan ini kalau mau tidur pasang niat begitu tuh. Daripada saya melek berbuat dosa, mendingan tidur, insya Allah sepanjang tidur isinya ibadah. Bukan ngajarin kagak bener, bukan, ngajarin yang enak aja ini mah. Ya. Makanya karena puasa kita itu cuma nahan haus lapar aja, untuk mencapai la'allakum tattaqun setengah mati kita memperoleh. Akhirnya begitu keluar dari bulan Ramadan ya biasa aja udah. Dulu lu Ramadan perasaan rajin banget ngaji, itu kan pas bulan Ramadan aja. Nah begitu Pak modelnya tuh. Nggak punya asar, nggak ada efek dari kebaikan-kebaikan yang dibawa di bulan Ramadan. Di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, sahabatnya dikumpulin semua, beliau berkhutbah. Di antara riwayat ini dikisahkan oleh sahabat Salman Al Farisi. Kata Salman, khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengkhutbahi kami. Kata Rasul, qad adzullana syahrun azim. Sebentar lagi akan datang bulan yang agung, syahrun mubarak,
bulan yang penuh dengan berkah. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama mengartikan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang nyata sekali bertambah di bulan Ramadan ini adalah sholat. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada sholat yang tidak boleh dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Sholat apa tuh Pak? Taraweh. Ada orang bulan Syawal taraweh kerajinan. Mau nanya guru yang geblek juga tetap aja jawabannya kagak boleh. Karena emang itu khusus untuk bulan Ramadan. Maka di antara ziyadatul khair, keberkahan di bulan Ramadan itu bertambahnya intensitas sholat kita. Ada yang 8 rakaat, ya silahkan 8, enggak apa-apa. Ada yang 20 rakaat, ya silahkan 20. Jangan pada ribut aja. Ini biasanya yang ribut yang agak sembahyang. Provokator itu. Agak apa kagak lagi ngeributin. Nah makanya lisan kita itu karena liarnya kayak gitu itu ditaruh di samping kanan kirinya 2 malaikat. Namanya Raqib dan Atid. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lapas dari mulut manusia kecuali dicatat kalau baik malaikat raqib, kalau buruk malaikat atid. Makanya kalau dia ngomong di dalam hati dia ngomongnya, itu malaikat raqib, malaikat atid nggak bisa nyatet, aksesnya nggak punya Pak. Lah terus Ustadz zikir saya la ilaha illallah dalam hati istighfar, itu langsung yang turun tangan Allah. Karena yang dicecer sama Allah tuh ini hati. Sebagaimana iblis, jin, setan itu juga nyecernya hati. Untung puasa kita punya niat. Niat itu kan di dalam hati. Kalau nawaitu sauma godin itu yang kita ucapin barang-barang itu lafzun niyah, lafaz niat. Yang niat itu yang dalam hati. Ngomong dia di hatinya, aku niat puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah gara-gara punya niat ini, itu biarpun di rumahnya siang-siang ada makanan, ada minuman, ada es, ada segala macam, siang-siang kagak diminum. Karena punya niat. Jadi yang memperkuat puasa kita tuh niat. Makanya kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amali. Sering kejadian niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebab kalau amal itu masih terkontaminasi oleh riya, kecuali Ramadan ini. Satu-satunya puasa yang bebas dari riya puasa Ramadan. Kalau puasa Senin Kemis, puasa Sitan min Syawal, itu masih punya potensi untuk riya. Sebab tidak semua orang puasa. Nah kalau sekarang puasa Ramadan emang semua orang puasa. Ada orang pagi-pagi keliling ke kampung ngomong sama orang lain, saya lagi puasa. Lah gue juga puasa. Tertutup pintu riya dalam puasa Ramadan. Makanya ini betul-betul urusan hamba dengan Tuhannya. Maka satu-satunya ibadah yang langsung Allah tanganin pahalanya itu adalah ibadah puasa. As-saumuli wa ana ajziyun bi. Puasa itu untukku, hambaku nggak makan untukku, hambaku nggak minum untukku. Makanya aku turun tangan langsung memberikan pahalanya. Ini sama semua nih, duduk semua ngaji habis sholat, pahalanya kagak sama. Ini Allah nyenter ininya nih, hatinya nih. Makanya dalam hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat rupamu, Allah nggak lihat badanmu, nggak lihat tubuhmu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu. Maka hati ini kata Nabi, kalau dia baik dari ujung rambut sampai ujung kaki baik. Ala inna fil jasadi mudghah.
ketahuilah bahwa dalam badanmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, saluha sairul jasad, maka semua jasadnya ikutan baik. Kalau yang segumpal ini buruk, maka semuanya akan buruk. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menamakan segumpal daging ini adalah jenderal. Dialah yang disebut dengan hati. Jadi hati itu jenderal. Nah, sementara ini yang lain-lain ini kopral, Pak. Mata, telinga itu semua kopral. Itu apa kata jenderalnya? Kalau jenderalnya bagus, maka perintah ke mata bagus, perintah ke mulut bagus, perintah ke telinga bagus. Bagaimana jenderalnya? Kalau jenderalnya buruk, maka perintah ke mata buruk, kepada lisan buruk, ke pendengaran pun buruk. Maka puasa ini melatih hati kita untuk tidak banyak melakukan seperti yang kita lakukan ketika kita tidak berpuasa. Mudah-mudahan bisa bertahan. Sekalipun sudah keluar dari bulan puasa, tetap melakukan aktivitas seperti orang puasa. Tapi itu berat. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun. Karena berat mencapainya. Biasanya orang kampung, kayak kampung saya itu kalau sebelum masuk bulan Ramadan itu maaf-maafan, minta maaf, supaya masuk Ramadan itu selesai urusan dengan manusia, tinggal urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah anteng, Pak. Setiap kita puasa dari subuh sampai maghrib, jika itu puasanya benar, ajak seluruh organ untuk puasa, maka dari subuh sampai maghrib malaikat membacakan istighfar untuk kita. Malaikat yang minta ampun, Pak, bukan kita. Makanya istighfar nggak perlu banyak-banyak Ramadan, banyakin baca Quran, udah diistighfarin malaikat. Puasanya yang benar, dusta, yang tidak riba, tidak namimah, adu domba, tidak yaminul ghamus, bersumpah palsu. Itu demi Allah, wallahi, itu sumpah namanya. Kadang anak kita diajarin tapi nggak pakai rambu-rambu, akhirnya gampang sekali mengucapkan kalimat sumpah. Kadang yang tua juga begitu. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu, kata sumpah itu baru keluar itu kalau hakim nggak percaya. Kalau hakim nggak percaya, dia bertaruh kepada Allah, minta kepercayaan dari Allah, dia bersumpah. Resikonya akan terjadi hal-hal yang akan menyulitkan ketika sumpahnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Masuk diantaranya ada kenapa orang-orang dulu itu sebelum masuk Ramadan minta kemaafan dari orang lain? Sebab dia coba untuk masuk, untuk menjadi orang bertakwa lewat jalur ini.
Ada ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas. Ini orang mau masuk ke dalam golongan orang bertakwa lewat jalur pengampunan orang. Maka yang pertama kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segera minta ampun atas kesalahan-kesalahan kamu. Artinya kita disuruh mengevaluasi diri bahwa kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, maka segera mohon ampun. Ntar kalau udah mohon ampun, boleh kamu bercita-cita masuk surga. Kayak apa surga itu? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dulu Heraklius, Kaisar Heraklius didakwah oleh Nabi pakai ini. Engkau nanti kalau taat dapat surga, surga seluas langit dan bumi. Heraklius nanya sama Nabi, ya Rasulullah, jika surga itu seluas langit dan bumi, ainan nar, di mana neraka katanya? Karena kan dalam otak kita yang kecil ini, itu yang paling gede itu surga dan neraka pada saat itu nanti, nggak ada yang lain. Nah sekarang surga dan neraka itu arduhas samawati wal ard, luasnya langit dan bumi, dipakai untuk surga doang. Nah terus neraka di mana? Di mana Pak kira-kira neraka itu? Yang kita tahu alam semesta itu adalah kullu ma siwallah. Selain Allah itu namanya alam semesta. Ada alam nasut, alam yang ditinggalin manusia, nih kita nih, alam nasut. Ada alam malakut, alam yang ditinggalin malaikat, langit 1 sampai langit ke-7. Ada alam lahut, alam ketuhanan, dari mulai aras, kursi, mak sampai sidratil muntaha. Ini semuanya namanya adalah alam semesta yang terdiri dari langit dan bumi. Itu kalau langit dan bumi semuanya dipakai untuk luasnya surga, kata Heraklius, ainan nar, ya Rasul, di mana neraka? Enggak pakai ilmu, tapi jawabnya pakai intisan. Wahai Heraklius, kalau engkau sekarang sedang berada di siang hari, kata Nabi, ainan lail, di mana malam berada? Atau begini Pak, siang di mana ada? Ampun kepada Allah, baru kita bercita-cita untuk Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi hambanya yang bertakwa. Tapi hamba yang bertakwa lewat ayat ini spesial, cuma 3 golongan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang memang sudah punya karakter gemar bersedekah, sehingga sekalipun dalam keadaan sulit tetap punya kepengen buat sedekah. Biasanya normalnya orang bersedekah kalau lagi lapang, fis sarra, gampang sedekah. Tapi ketika wad dharra, ketika dalam keadaan sempit, itu sulit untuk bersedekah. Orang yang sudah menjadi karakter dermawan dalam dirinya, maka dalam keadaan luas maupun sempit tetap dia gemar bersedekah. Agak repot begitu ya. Duit sedekah rada gampang, lagi nggak punya duit rada ribet sedekah. Ramadan ini kira-kira sedekah tambah enteng atau tambah berat ini? Dirasain. Kira sedekah di bulan Ramadan ini dengan di luar bulan Ramadan itu kira-kira beratan bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Kalau pakai logika kita yang emang udah jadi adat kita, biasanya mau lebaran itu bikin kue, beli baju, akhirnya duitnya banyak yang dikumpulin buat itu. Yang sejak bulan Ramadan kagak sedekah nih. Padahal kata Nabi, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang pahalanya paling gede adalah sedekah di bulan Ramadan. Kebentur sama adat
Pak, yang kayak gini ini dikesampingkan. Ganti kayak musim beli baju, jangan lebaran. Ya jangan lebaran Idul Fitri, Idul Adha nah gitu. Supaya Idul Fitri itu kita memang betul-betul mampu untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk menggapai Abdulus Sodakoh. Sedekah yang paling abdul itu sedekah di bulan Ramadan. Surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan buat dia tuh. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang terserah dah, mau maafin orang dapatnya surga atau kagak maafin orang kagak dapat surga. Mungkin hati berat Ustaz, ya itu urusan kita ngelola hati kita. Supaya Ramadan kita ini betul-betul menghasilkan sesuai yang kita inginkan, ganjaran pahala yang besar, maka jangan hanya menahan haus dan lapar, tetapi ajak seluruh organ kita untuk berpuasa. Mata kita ajak puasa, mulut kita ajak puasa, telinga kita ajak puasa. Insya Allah jika itu mampu kita lakukan, berarti puasa kita naik kelas menjadi puasanya khawas, kata Imam Ghazali, puasanya orang-orang khusus, orang-orang spesial. Dah kita mah bisanya sampai di sini doang nih, sampai di khawas doang. Masuk kepada khawasul khawas nggak bisa kita udah. Masuk kepada khawasul khawas nggak bisa, sebab kata Imam Ghazali, khawasul khawas itu puasanya para nabi dan rasul. Sedetik saja dia lupa dengan Allah, batal puasanya. Bayang juga lupa sama Allah. Oh Akbar, gak kan lagi sempat. Aja sembahyang dengan kondisi yang ada pada kita sambil terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan orang khusyuk dalam sholat. Kalau sholat itu sudah tidak terasa berat, nggak sholatmu baik ya, nilai sendiri itu. Tapi ayatnya begitu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu urusan yang berat kecuali yang mengerjakan orang-orang khusyuk. Jadi kalau kita udah merasa enteng ngerjain sholat, insya Allah sudah masuk ke dalam derajat khusyuk. Kadang-kadang kita mah Pak, kadang-kadang berat, kadang-kadang enteng, tapi banyakkan beratnya. Nah, habis sudah 30 menit. Kita kerjakan pelan-pelan, sedikit-sedikit, sambil terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hari yang masih tersisa di bulan Ramadan ini dapat kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran banyakin. Kalau mau dihitung silahkan Bu, dihitung hurufnya tuh Quran yang Ibu baca berapa biji itu, kalihin 10 tuh pahalanya segitu tuh. Alif lam mim, kata Nabi, alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Bocah baca alif lam mim doang itu 3 huruf dia baca, dapat 30 pahala. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dikali 10, 30. Ada orang kurang kerjaan, bacanya itu doang, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, ntar gak lama-lama malu dia. Mungkin orang goblok ya baca gituan banyak katanya. Mana-mana yang kita perbaiki, terus kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita sesuai kemampuan yang Allah berikan, dengan terus menengadahkan tangan kita kepada Allah. Semoga dimudahkan jalan untuk
terus mohon kepada Allah, sebab Nabi yang ngajarin itu meminta kepada kita jangan lepas doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah kita supaya baik terus minta tolong sama Allah, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, nggak akan sampai, terus minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.